Kalaulah indah karena la bulan, di manola nyola bintang hari, menenggilah hari. Di mana bintang menenggi hari, kalaulah indah karena la Tuhan sayang. Kalaulah indah karena la Tuhan, indahlah nyola kami kamari, sampailah kamari. Indahlah kami sampai kamari. Lima buah lada lima tuan. Lima buah lada lima. Masalahnya sebuah daun di balik daun. Masa sebuah di balik daun. Kasihlah Tuhan Allah diterima dendang. Kasihlah Tuhan Allah diterima. Indahlah nyoka lupa odapun beribulah tahun. Indah kalupo beribulah tahun. Pisanglah ane baola balai, pisanglah ane baola balai. Masalahnya sebuah peti di dalam peti. Masa sebuah di dalam peti. Utanglah ame dapatlah dibayi. Utanglah ame dapatlah dibayi. Utanglah nyola budi mati, dibawa mati. Utanglah budi dibawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan penonton N2S TV dimanapun berada. Salam kembali dari tim produksi acara Pesona Budaya. Pemirsa yang berbahagia, Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang sama dengan provinsi lain, terdiri dari beberapa ranah budaya. Seperti diketahui di dalam tulisan dan risalah Departemen Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, Direktorat Nilai Tradisional dan Kepurbakalaan pada tahun 1986, di sana jelas dinyatakan bahwa ranah asli budaya di daerah Sumatera Utara disebutkan ada 8 ranah asli budayanya. Masing-masing saya sebutkan adalah Batak Toba, Simalungun, Karo, Pakpak, kemudian Mandailing. Ditambah dengan Melayu, Nias, dan Pesisir. Ada 8 ranah budaya. Tetapi belakangan ini sudah menjadi bertambah satu lagi ranah budaya asli Sumatera Utara, yakni Angkola, menjadi 9 ranah asli budaya di Sumatera Utara. Khusus masyarakat pesisir atau disebutkan etnis pesisir di Sumatera Utara, disebutkan
pada risalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada waktu itu hanya ada di 2 daerah, yaitu Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Di 2 daerah inilah terfokus atau didominasi oleh kehidupan dengan budaya pesisir. Walaupun budaya-budaya yang lain seperti dari etnis Batak, Jawa, Aceh, Melayu, dan lain-lain itu tetap pula berkembang di kedua daerah ini. Pemirsa yang berbahagia, hari ini kami akan sedikit mengangkat pernak-pernik bagian dari adat dan budaya pesisir. Bersama saya telah hadir mendampingi saya untuk berbincang hari ini. Di paling kanan ada Bapak Irawadi Sahriman Irawadi Hutajulu. Beliau adalah seniman dan pelaku budaya pesisir. Sering dipanggil dengan nama akrab Pak Sayang. Pak Sayang, kabar baik? Kabar baik, Pak. Kemudian di sebelah tengah saya ini ada orang tua kita, Bapak Zainun Tanjung. Bapak, kabar sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Zainun Tanjung dapat juga disebut sebagai pelaku budaya pesisir dalam kegiatan-kegiatan tertentu, terutama dalam prosesi sejak awal pernikahan menurut adat istiadat pesisir. Pemirsa, mengapa kami ingin mengangkat sebagian daripada pernik budaya pesisir ini? Karena di samping saya ada seorang anak muda yang mudah-mudahan apa yang kita kandung dalam perbincangan kita nanti, Pak Sayang, Pak Tanjung, akan bisa dipahami oleh anak muda kita ini. Amin. Dendi Maulana apa? Riza Maulana. Dendi Riza Maulana. Marga? Panjaitan. Panjaitan. Baik. Pemirsa, salah satu hal yang ingin kami ceritakan bahwa kehidupan hari ini dan keberadaan seni dan tatanan budaya serta adat istiadat, saya kira tidak hanya di daerah pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah, tetapi juga mungkin di seluruh daerah Nusantara telah terjadi banyak pergeseran nilai. Pergeseran nilai itu mungkin terjadi pada tata cara dan tata laku dalam hal-hal tertentu seperti yang pernah dilakukan oleh para orang-orang tua pada masa lalu. Seperti itu ya Pak Sayang ya, Pak Tanjung. Baik, salah satu yang ingin kita bicarakan adalah prosesi atau proses marisi. Marisi, kata aslinya dari bahasa Melayu, merisi, yang artinya satu kegiatan untuk mempertanyakan sesuatu. Tetapi dalam rangkaian kaitannya dengan menuju pernikahan. Dendi, Ya. pernahkah mendengar apa itu yang disebut marisi? Kalau ndak salah yang Tombe itu marisi itu kayak hantaran menikah. Antaran Menikah. mau menikah? Iya, kayak mengatakan keping lah. Oh, mengatakan keping. Nah, Terus? dari rumah mempelai laki-laki ke rumah padusi. Mengantarkan Itulah marisi. itu marisi. Itu Tapi- yang tahu. Ya, karena ada kelanjutannya lagi. Ya, pemirsa, kita angkat permasalahan marisi. Tadi anak muda kita ini mengatakan adalah bagian dari proses mengantar uang untuk pernikahan. Iya. Gitu ya? Iya, Mama. Pak Sayang, Ya. marisi ko sabananya kanalah kita dapatlah kita sebutkan iko ala ratusan tahun berjalan di negari kita di Pasisiko, Sibolga Jon Tapanuli Tengah, kan macam itu. Pak Sayang mungkin panah samu di acara marisi atau mendengarkan
atau latar belakang sejarahnya dahulu macam mana? Kira-kira bagaimana itu Pak Sayang? Baik, Pak Edi. Menurut dari perjalanan, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh anak kita Dendi, yang dia ketahui mengenai Marisi adalah mengantar kepeng katanya. Iya, mengantar uang pertunanganan. Kalau dikaji masalah itu memang ada benarnya. Namun dari langkah awal dalam acara Marisi belum bisa dikategorikan untuk bertunangan mengantar kepeng. Ya Dendi, agak perlu dia nanti. Langkah awal untuk mengantar kepeng itu setelah pihak dari laki-laki utusan datang menuju ke rumah seorang putri, walaupun tidak famili dekat, walaupun orang lain, namun keinginan dari pihak laki-laki untuk mempersunting seorang gadis di tempat itu ataupun di rumah itu, diadakanlah pendekatan. Ini pendekatan dulu dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Ya, Pak Sayang. Oke. Jadi dilakukan pendekatan. Pak Tanjung. Ya. Apa yang bisa Bapak ceritakan? Marisi itu, pendekatan itu tadi, apakah langsung oleh keluarga ke keluarga, atau ada telangkai atau orang lain, atau bagaimana Pak Tanjung? Terima kasih. Mengenai Marisi ini, dari awalnya, itu kan pemula dari pihak laki-laki berkunjung kepada pihak perempuan. Isi yang dibicarakan sebenarnya sudah matang kepada kedua anak ini. Berapa hantarannya, berapa maharnya, kan begitu. Kemudian disampaikan kepada orang tua. Telah mengetahui ini orang tua. Itu yang hari ini ya Pak ya? Ya, kondisi sekarang ya? Sekarang ya. Kondisi sekarang ya? Ya. Dan kemudian setelah mengetahui demikian, datanglah utusan dari laki-laki ke tempat perempuan. Dan ini pun boleh saudara, boleh wakil, orang-orang terdekat dan keluarga yang laki-laki, dan dia menyatakan di pertemuan itu bahwa dia ingin mempersunting mengambil menantu ini, yang perempuan ini, dan bagaimana kira-kira syarat-syaratnya, kan begitu. Iya. Ya. Pak Sayang, Ya. tadi kan Pak Tanjung menceritakan kondisi Hariko, keadaan hari ini. Marisi tadi itu sudah Iya, sepertinya sudah kelar. Sudah berbeda Iya. dengan cara-cara dulu. Iya, gitu. Nah, kalau cara dulu yang Pak Sayang ingat, ini maaf Pak Sayang, kalau saya salah tolong diperbaiki. Iya. Marisi itu bisa saja diawali misalnya antar tetangga, kan begitu. Dan kalau zaman dulu mungkin orang yang paling banyak berkumpul itu misalnya di pasar, atau di pincuran. Pincuran. Lalu ditanya lah, teringatnya macam mana itu Pak Sayang? Begini. Iya. Baik Pak Edi. Ini Sedikit. yang dulu ya, Iya. yang dulu ya. Ya. Terima kasih kepada Pak Tanjung, rekan kami yang telah menjabarkan tadinya. Adisiku menjabarkan sekete permintaan Pak Edi. Cerita dulu. Memang benar itu Pak Edi. Langkah awal untuk Marisi itu bukan langsung dulu menanyakan hutang dia. Ada kalanya kita ketahui di suatu rumah itu ada si kuntum bunga. Iya. Ya, si kuntum bunga ataupun gadis Iya. yang masih gadis. Dengar itu. Ya, dari dia ada seorang gadis, si kuntum bunga diibaratkan yang akan dipersunting seekor kumbang. Alado di hati. Nanti kita jalani nanti. Mengecek lah bang. Dan di pasar belakang tuh. Ayo. Nggak jadi, Bang. Dan di Sambas tuh. Nggak jadi juga. Dari semari-mari. Ayah. Apa? Jadi biar anak kami Dendi selaku generasi muda, Ayo, Pak milenial, bisa lebih mengetahui sebagai wawasan ke depan. Benar itu bilang Pak Edi tadi, ada kalanya risi ini disampaikan dulu entah jumpa di pasar, di Onan, ataupun di pancuran lagi menyuci.
taringnya anak ete anu tuh. Hmm. Ada bocali situ. Ala ba apa tuh kini? Siapa kini mangan nyo tuh? Aduh kawannya. Ada kini nan main gunggu inyo tuh bungo tuh. Oh. Itu kiasannya Pak Edi dan iya, Didi. iya. Itu dalam itu kiasannya kok. Anak ete Jubaida tuh. Oh iya. Bukan ala tamat sekolah itu. Maaf Ete dah. Iya. Jadi Iya. menurutmu lamun antu tetangga situ nyo taelo. Iya. Taelo tetangga situ. Siapa yang tahu taelo? Ala do kikiro kumbang na minggu kinyo tuh. Oh, ditamsilkan. Ditamsilkan. Dia datanglah tadi ko na ditanya ko. Menurut ingatan ambo ataupun lambo cali, baru ada memang dah. Cik katanya lah kan. Jadi mengapa rupanya? Kato taelo tadi ko, ko na ditanya ko. Begini ya. Karano ada kumbang kami. Iya. Anak bapak Abdul Manak ko. Iya. Di Medan gimana itu karajo. Iya. Jadi mungkin inyo pun ala tidak kami manganunya. Tapi Pak Sayang, ini bukan proses perjodohan ya, bukan ya? Belum. Bukan. Masih itu Awal. Bukan menjodoh-jodohkan. Belum. Masih bertanya-tanya. Bertanya lagi. Iya. Kenapa itu kata itu? Iya, nya di Medan kita rajo. Jadi maklumlah orang tuanya kalau lagai juga. Mungkin usia memang tidak tahu kita tidak pabilo. Kepingin tentang orang tuanya kok. Malangkah dulu anak nyoko. Mak boleh kok nan menemui ajal pun orang tuanya kok. Karena itu bayangan. Oke. Selanjutnya Pak Sayang, pesan ini kan sudah sampai sama Tak Elo ini tadi. Tak Elo. Dialah yang menanyakan ke yang tadi Jubaida tadi. Bunga Sekuntum tadi. Iya, Jubaida. Jadi oleh karena itu setelah habis pembicaraan mereka, karena Tak Elo tadi udah mengerti maksud dan tujuan yang menanya. Iya. Pas pulang menyuci dari pancuran, pulanglah ke rumah. Setelah dijemur kain, disempatkanlah waktu etek tadi Tak Elo tadi batandang ke rumah etek Jubaida. Oh. Itu. Kalau bahan tadi. Kalau B itu Pak Sayang, di istilah di zaman kami itu PDKT. PDKT. Iya, benar. Hampir-hampir sama. Iya, benar. Kan bom le hantaran Tapi kok sportif iko Dendi. Iya, sportif Ada memang. istilah semeraut harus Oh, iya mana jadi. Tidak bisa langsung adu bungo tuh. Jambu bungo kok. Tidak bisa Pak Edi. Iya. Harus adu. Ada syarat-syaratnya. Skenario ada. Nanti kalau itu Pak Edi kok Pelan-pelan lah. Iya, dari dahulu itu caranya itu. Jadi oleh Tak Elo tadi pailah ke rumah etek Jubaida aku. Batandang. Disampaikanlah pertanyaan Assalamualaikum, tadi. Pak. Iya. Apa itu Iya. umat si itu batandang saja Pak. Iya. Duduk. Duduklah sida. Antara Pak Mata. Pak, apa kira kabar itu bantuan apa anak? Iya. Iya kan? Bagi macam kanyo mauning. Tapi termasuk ising-ising Iya. Aduh bos semua tadi di pincuran. Mengapa bro? Cedukannya lah. Katanya si Sumi Kalsum tuh anak Mauning tuh nantang SMA tuh. Mengapa itu? Baru menikah kata langsung. Kata etek kok. Tidak masalah nikah kata Tak Elo kok lah. Kok bisa nikah tuh baru tamat SMA tuh lah. Langsung kasih tuh Jubaida kok. Prasangkanya. Iya. Jadi perjalanannya itulah. Disampaikan Tak Elo kok lah. Karano kumbang ko lala mo tabang na to. La coba na tabang ko kumbang seperti kaki ko. Mencari bunga. Pumuti kakinya. Serbuang le tabang hinggok ke mano-mano. Panjang jalan. Jalan-jalan yang mencari bunga. Ini singgung ya masalah si Milkasum nanti sama SMA ko. Antung ko pa itu kato tek ko lantong. Antung ko masalah itu tidak bisa tong ambo salah sih kan itu baru. Betul. Iya. Karena ada ayahnya, ada abangnya, ada mamanya, ada oncunya eteknya. Iya. Itulah ambon tong menyampaikan saja kata yang tadi lah. Tak Elo ko tadi. Dua iyo. Pikir baik itu Pak Edian. Kurang perjalanan awal. Pemirsa yang berbahagia, khususnya masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah yang sedang menyaksikan dan dimanapun berada, bahwa kami dari tim produksi Pesona Budaya N2S TV Sibolga sebagai media mempunyai fungsi dan peran untuk mempublikasikan, memperkenalkan, dan kembali mengingatkan, khususnya dalam hal tataran dan tatanan budaya yang berlaku bagi masyarakat pesisir. Akan kita sambung kembali dan kami akan datang kembali.
Pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan kembali perbincangan pesona budaya dari masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tadi telah disampaikan oleh Pak Sayang, maka datanglah utusan ibu-ibu 2 orang Iya. kepada orang tua pihak Umi Kalsum. siapa tadi Perempuan. namanya? Umi Kalsum. Umi Kalsum. Sampai di situ terjadi dialog lagi. Ah. Setelah datang utusan dari pihak laki-laki, Ini masih bagian dari Marisi ya? Marisi. Iya. Ya, setelah tadi disampaikan maksud dan tujuan ke orang tua si Umi Kalsum, Ya. lantas dikembalikan lagi kabarnya ke pihak Samsul Bahri. Iya. Oleh waktu yang ditentukan, datanglah utusan 2 orang, Ya. baik itu termasuk eteknya ataupun uncunya, Ya. datang bertandang kembali ke rumah Etek Zubaidah, Hmm. orang tua dari Umi Kalsum. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Bah, apa kabar ke sana? Ah, kabar baik. Masuk. Digelar latihan. Ya. Oke. Dikira apa maksud tujuan itu? Mata tidak pernah. Tidak pernah datang kemari. Dia bilang, ibu ini, Ibu Zubaidah. Begini ya tak elok. Karano nalok tu kenal datang kasihku. Batanyo. Iya. Nah, kemudian oleh pertanyaannya itu karena membuat mendapatkan angin segar hanya ke kami. Mhm. Oleh karena itu disampaikannya ke pihak kami. Maka kami datang sekini ke Siko untuk menindaklanjuti pembicaraan yang sampaikan yang terdahulu. Kira-kira memperjelas. Memperjelas. Ya, mempajale ya. Nah, jadi bab kira-kira hanya maksud tujuan munan sebenarnya kata Etek Zubaidah lah. Dimaksudkan itu yang lebar lain yang kami sampaikan. Karena anak kami itu si Samsul Bahri itu. Nah, Ya. itu langsung Samsul Bahri Iya. ataupun kumbang putika kita itu. Iya. Karena sepengetahuan kami ataupun dari informasi dari kami, iko bungunan si Koko sangat mekar iko kata. Barawat iko. Jadi mungkin si Samsul Bahri iko Tertarik. kayaknya iko nak dipersunting iko bungo ko. Bah, itu orang bermaksud munak nan datang aja. Nah, jadi kau tunggu sebentar dulu. Kalau ada Etek Zubaidah aku. Kebetulan di samping rumah itu ada famili sida Iya. untuk menyaksikan. Oh. Ayahnya masih di Lawi. Oh, iya. Namun ayah yang di laut kok tidak menjadi perhitungan karena pada saat itu tidak mungkin hadir. Ya. Diundanglah tetangga ataupun sanak famili yang dekat untuk menyaksikan maksud kedatangan orang tua yang berdua tadi, pihak dari pihak laki-laki. Apa yang akan disampaikan? Apa yang akan disampaikan? Ya. Jadi, mengapa itu Acik kata orang datang dari Sabalaru malah. Tamu kita kau datang dari sini, dari kampung Sabalanin. Anak batan nang kasih kau mengenai ko aja. Si Umi Kalsum ko. Aduh katanya anak muda sih dak. Bakti itu coba mana lah itu. Kato dusan anda dari Sabalaru tadi. Gimana apa selanjutnya? Beginilah. Kami terima tuh memang aja untuk pergaulan macam itu tuh. Namun kami tanya dulu si Anu kok. Wah, berarti Samsul Bahri. Si Ya, Umi Kalsum si- kok. Iya. artinya pembicaraan itu sampai di situ. Iya, Berhenti lagi. berhenti dulu. Oh, tersambung. Ditanya Baik. dulu. Iya, baik Pak Bisa Sayang. diputuskan. Ya. Artinya memang ada unsur apa namanya? Tidak ada pemaksaan kan Iya, macam tidak itu. Iya, tidak ada pemaksaan dan bukan proses menjodohkan harus Bukan, ya. Bukan. Berarti ada proses bertanya kembali Bertanya. kepada anak gadisnya. Iya. Ya. Angla Dendi. Misalnya ada contoh, ada lah cintang. Ya. Apa misalnya? Apa? Kalau tunggu dulu mama, ameng gue pertanyakan Iko, Pak Sayang, aku Marisi kok masih dipakai lah sampai kini. Masih. Marisi. Kok itu mau coba lalu sama cinta murah. Marisi. Iya. Mana Bisa. Tidak bisa Marisi. Nggak bisa Ya, dah. coba wakilannya bukan awak langsung. Bisa. Nggak bisa dicoba ya. Ada Saya prosedur. mau tanya dulu, pernah disampaikan nama-nama itu ang kok malam-malam mesti ada kepengang sekian. Iya. Aduh, Marah. Hah? aduh mama. Wah. Yang mancur kepeng itu susah gini mama. Dimintanya pula Banjar. Oh, si Banjar. Wah, Banjar. Banjar murah. Iya, Iya, dia. baru lunas.
Sejarah Pak Panjar tuh ada, Pana tuh ada. Biasanya kok meminta panjar kok barang membeli sesuatu, Iya. itu kan tanda jaminan. Jaminan. Iya. Berarti tidak bisa Malaysia lah ya. Tapi dari istilah panjar Dari ya. panjar. Dari itu panjar. Kepastian yang minta Kepastian. bantuan, kesungguhan. Pak Tanjung, Ya, ini kan namanya cerita masalah budaya iya. yang terkait dengan adat istiadat. Pengalaman Bapak lah dulu, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Apakah proses seperti itu menurut Bapak masih cocok dijalankan di zaman saat inilah? Ya, Pak. Supaya yang muda-muda ini jangan kehilangan jejak. Iya. Iya. Bahwa dulunya seperti ini. Bukan anak muda itu yang langsung bertanya Iya. kepada ayah si anak gadis kan? Si Panjar. Berapa panjarnya Mama? Bagus. Ya, terima kasih Pak Edi. Iya. Jadi dalam hal ini yang marisi sambungan yang disampaikan oleh Pak Irabadi tadi, ya Pak Sayang, bahwasanya setelah datang kedua kali balik menentukan iya. apakah mereka ini setuju atau tidak. Iya. Iya. Dan singkat cerita, setuju memang. Hmm. Dan kemudian kalau zaman sekarang saya ceritakan seperti tadi, sudah masak dari orang dua ini nih. Pak, saya jemputan saya sekian, mahar saya sekian. Udah sampai itu. Jadi terbalik. Terbalik. Yang dulu sama sekarang. Iya. Ya, Sekarang begitu. Iya, 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 iya. Dan kemudian ditentukanlah kapan kami datang lagi untuk mengantar uang ini. Oh. Begitu Pak. Iya. Jadi ditentukanlah itu hari Sabtu depan katanya. Iya, beberapa minggu Kita lagi. pun bersiap lah. Jadi tokoh agama, tokoh pembicara diundang lah itu. Pak Sayang. Pak Sayang dan Pak Tanjung. Iya, iya. Kira-kira begitu Pak. Iya. Ah. Pemirsa, barangkali benar dugaan kita bahwa pergeseran nilai Iya. tata kerama dan tatanan adat istiadat di banyak daerah di Nusantara kita ini memang tidak terbantahkan akibat daripada katakanlah perubahan zaman, Iya. kemajuan zaman, teknologi dan apa segala Globalisasi. macam, sehingga sedikit demi sedikit menggeser nilai yang sudah ada. Seperti kata Pak Tanjung tadi, jadi terbalik. Iya. Orang tua jadi mengikuti kehendak anak-anak Iya. mereka, kan begitu. Iya, iya. Padahal semestinya tidak seperti Tidak. itu. Dulu-dulunya juga tidak seperti Iya. itu. Artinya orang tualah yang menentukan dengan kerabat keluarga yang lain memprosesnya, sehingga terjadilah kata Pak Tanjung tadi, setelah disepakati dilanjutkanlah dengan mengantarkan Waktu pengantaran. mengantar uang. Nah itu dia. Jadi Pak Sayang, sesudah disetujui tadi, andai katalah si anak gadis itu setuju, Iya, betul. sampai di situ. Oke, Terus bagaimana? Baik, Ya. Pak. Baik. Kita anggap itu si Umi Kalsum setuju Iya. atas lamaran si Samsul Bahri. Bukan lamaran, apa namanya? Risi. Tanya-tanya itu. Bertanya-tanya, pertanyaan ya. itu. Iya, iya, iya. Kemudian oleh Ibu Siti Jubaida belum bisa memastikan kira-kira uang antaran berapa, tawar-menawar. Karena ayah dari Umi Kalsum masih berada di laut. Oke, kita anggap sudah ada. Nah, sudah ada. Sudah datang ya. Ya, kemudian Bicarakan ya. bicarakan masalah berapa utang mau diantar. Mhm. Setelah itu ditentukanlah uang sekian, mahar sekian. Ya. Udah ACC semua udah kelar. Baru utusan tadi bertanya, kira pabilo kami ente ang kepeng ko. Kapan dia antar uang percuranganan ini? Oke? Ya. Nah, sekarang Oh, Pak Edi, di situ iya. belum bisa kita pastikan pada saat itu kelar dia diputuskan dari pihak perempuan. Karena kita punya sanak famili. Ya. Betul, betul. Ya. Nah kini tunggulah kok nan seminggu lagi kami lagi kabar kamu itu balik kami lagi kabar karena kami ada banyak lah kabar Iya. mulai famili Mengundang, menyampaikan ya. babila pun datang. Ya. Ada di situ Pak Edi. Baik. Ada kalanya diputuskan saja oleh orang tua di situ datanglah Muna hari Sabtu barisu Ya, ya, ya. seminggu kemudian untuk mengantar uang pertunangan. Oke. Baik, intinya Pak Sayang, tadi kan Marisi Iya. sudah disetujui anak Setujui, gadis oke iya, menerima, kemudian keluarga juga sudah Iya. setuju, kemudian mereka bermufakat keluarga si anak gadis Iya. tadi kira-kira berapa mahar Berapa dan uang antaran. kasih Antaran, sayang iya. Antaran, atau uang, Pak. uang antaran Iya, atau iya. apa namanya ya kan istilahnya ini kan sampai di situ berhenti. Iya. Kemudian ada yang disebut dengan fase kedua, Iya. sirih tanyo. Ah. Itu kan ada penjelasan khusus. Iya. Baik pemirsa, ada sesi kedua yang lanjutan daripada marisi ini yang oleh masyarakat pesisir
disebut dengan sirih tanyo atau sirih batanyo. Ini pembicaraan sudah lebih spesifik, sudah lebih dalam pembicaraannya. Begitu Pak Sayang ya? Nanti akan kita jelaskan. Kami akan datang kembali. Pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di Pesona Budaya hari ini. Sebelum kami lanjutkan perbincangan ini, kepada orang-orang tua kami di daerah pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah, kami mohon maaf andai kata ada tutur kata atau cerita kami yang terlompat-lompat atau kurang menyambung, tapi maksud kami adalah untuk menggali informasi tentang kondisi yang sudah berbeda antara kondisi hari ini dengan yang dahulu, terutama bagi orang-orang muda. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Jadi Dendi, Yo. Pak Adola kepemang barisu, Ah, apa caranya malamar tuh? tapi kata Pak Sayang tadi, Marisi tidak boleh kamu seorang, mesti diwakilkan. Cobalah dulu. Tapi Babanjar, ya sakit hati. Ada apa panjar dah cinta nak minta panjar. Oh iya, apa? Banjar tuh. Kalau dalam proses tata laksana Marisi itu tidak ada istilah panjar. Termasuk mengetikkan keping pun tidak ada panjar itu. Iya. Namun pemirsa, kita akan gali kembali karena setelah fase pertama dari Marisi ini ada lanjutannya, yaitu pada tingkat yang lebih serius. Itulah yang disebut dengan Sirih tanyo. sirih tanyo. Sirih tanyo. Mengapa disebut sirih tanyo? Tentu ada perangkat yang dibawa. Barangkali Pak Sayang atau Pak Tanjung ini menceritakan. Ya. Oke. Udah Pak. Iya. Begini Pak Saputra ya. Di dalam sirih tanyo ini memang ada parageknya kok. Apa maksud parageknya? Iya. Kalau mau sirih kok. Yang namanya sirih tanyo. Oh iya. Ada kan sirih ini kok. Ada tempat sirih. Iya. Mungkin di lain hal kita bahas kok. Iya. Mengenai isi sirih ini apa-apa. Iya. Namun inilah yang dimaksud sirih tanyo. Inilah perlambang. Iya. Iya. Itu ada pula sirih pinangan Pak. Tapi ini masih sirih tanyo, masih sirih biasa. Iya. Dan kemudian disampaikan kembali seperti yang diceritakan Pak Sayang tadi, bahwasanya ini ada proses untuk yang lebih tingkat lagi. Iya, iya, iya. Kemudian ditentukan berapa hantarannya, Iya. berapa maharnya. Oh. Dan setelah ditanyakan kapan kami antarkan, maka pihak perempuan menjawab, kami sudah sampaikan. Karena itu sudah proses kedua kan, Iya. sudah kami sampaikan kepada famili, dan kira-kira hari Sabtu lah kalian datang. Minggu depan kan. Akhirnya begitu Pak isi Itulah ceritanya ini. Inti daripada cerita dalam adegan atau sesi sirih batanyo. Iya. Ada Pak Sayang tambahi? Baik, sedikit mau tambahi ataupun memang hampir pas tadi itu. Iya. Untuk mengembangkan CPT oleh pihak laki-laki setelah tadinya lamarisi, kemudian datang tahap kedua, fase kedua, yaitu tahap untuk menyampaikan siritanyo. Siritanyo. Apa maksud siritanyo? Iya. Untuk mempererat, memastikan apakah betul anak kita ini bisa dipersatukan. Oleh pihak perempuan, mereka menjawab, oke, kami sudah siap, famili udah kelar semua, Iya. uang antaran sekian, mahar sekian. Iya. Oh. Oke, ACC. Iya. Nah, kemudian jadi dari pihak laki-laki menanyakan, Tikir Pabilo, kapan kami datang untuk mengantar utang kami atau uang antaran? Oh, iya, 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 Ya. iya. Oleh pihak perempuan, kami sudah sepakat, famili udah diundang semua, bahasanya kita bertemu kembali orang etek datang dari kira seminggu lain lah kalau bisa. Banget yang kepeng acara pertunanganan. Oh. Nah, situlah tindak lanjut dari ceritanya tadi, memastikan kepastian jalinan yang mereka jalin sebelumnya sewaktu marisi. Iya. Situlah makna dari ceritanya, memperjelas lebih erat. Nah, itu begitu. Itulah yang kita maksud tadi,
lanjutan daripada Marisi Iya. dengan pembahasan yang lebih serius, Serius lagi. dan sudah ada keputusan, Iya. Iya. termasuk Iya. syarat-syarat yang Syarat-syarat diajukan pertunangan. oleh pihak keluarga anak Iya. gadis. Iya. Ala jale itu. Kemudian Jangan baris tambahan utama sedikit. Sumangan. Enak, yang saya tahu mau ceritanya itu Ah. cuci sama ngkong makan sirah. Berarti panjang juga ya. Wah. Oh, itulah. Itu saja yang tahu murah. Nah, Cuma itu, makan ada sirih. juga cuci makan sirih. Iya, itu. Pengunyah-ngunyah halenya. Apalagi gigi tidak ada. Nah, ini. Kira ada gigi, ada tumbuknya itu, ada Iya, tumbuknya. Ada iya. tumbuknya itu Ada sendiri. sabang cali, ditumbuk itu. Rupanya- Masukannya. Panjang juga ya. Wah, Jadi Kemudian gini Pak, iya. Pak Saputra ya, di dalam menentukan hari datangnya itu ada pula itu Pak. Ndak panah di orang tengah hari itu ada. Iya. Ndak panah sore-sore itu ada. Iya. Matahari pai naik. Iya. Ah, Oke, iya. berarti jam 9, jam 10 lah, kayak iya, gitu. iya. Pak. Ah, itu waktunya itu. Itu Mengantar sudah kepeng. dari dulu itu. Dari ya, dulu, dari pertengahan. dulu. Jangan patang-patangan malam-malam mengetikkan kebe. Malam-malam. Nggak bisa. Biar jangan tahu rumah. Karena itu bermakna. Kenapa dibuat sebelum matahari naik? Iya, Karena disitulah iya. rezeki kita naik. Iya. Diharapkan seperti itu. Iya, diharapkan seperti itu. Nah, Wah. Pak Sayang, Pak Tanjung, Iya, sudah disepakati tadi ditanya Iya. kapan mau datang, Datang. mengantarkan, kan begitu. iya, iya. Oke lah, seminggu lagi atau 2 minggu lagi, Iya. atau hari Sabtu atau hari yang Iya. lain, kan begitu kan. Nanti ada di situ mengantarkan kepeng istilahnya kan. Iya, mantap kepeng. Nah, di situ ada adegan yang menarik ketika berbalas pantun. Iya. Iya. Oh. Iya kan? Iya. Ada tuan rumah, Iya. telangkai tuan rumah, ada juga telangkai pembicara dari yang datang. Iya. Nah, pemirsa, di bagian akhir perbincangan kita hari ini, kita akan menyaksikan nanti Pak Sayang dan Pak Jainun Tanjung akan berbalas pantun dalam prosesi mengantarkan uang atau mengantarkan Pertunangan. ya Uang. kepeng. Sekaligus di sana disebutkan sebagai acara pertunangan. Pemirsa, kami akan datang kembali. Pemirsa yang berbahagia, khususnya masyarakat pesisir Sibolga Tapanuli Tengah, baik yang berada di kampung halaman maupun di perantauan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita. Tadi sudah selesai Marisi, kemudian fase berikutnya adalah mengantarkan sirih Batanyo. Sudah jelas permasalahannya, maka hari yang ditunggu pun tibalah saatnya. Iya. Pak Tanjung, Pak Sayang, Iya. ya kan? Us. Hari apa itu? Hari mengantarkan uang antaran. Oh iya. Nah, kira-kira sebelum mengantarkan uang antaran kok, apa yang perlu dibawa oleh pihak laki-laki, Pak Tanjung? Ya. Terima kasih Pak Edi Saputra. Biasanya Ya, kita itu ada membawa pertama kampi sirih pihak laki-laki itu 2 buah, satu sirih pinangan dan satu sirih batino namanya kan, yang batino 2. Dan kemudian perlengkapan yang telah disetujui, ya, uang sekian, Iya. mahar sekian. ya, Nah, dan kemudian cara mendukungnya ini Pak, cara mendukung. Kalau apa itu Gendong. sirih apa itu digendong, oh, pinangan. digendong, sirih pinangan. pakai kain ya, Iya pakai kain dan kemudian ada Tutup. di situ sudah ada maharnya, di situ Ya, sudah ya, uang ya. digendong lah ini. Digendong pakai kain panjang dan kain sarung. Tutup. Gini. ditutup. Ya. Nah, dan ada pula itu yang dipercayakan untuk itu. Baik. Dan yang betina ini pun dijinjing. Oh, Ah, Iya, iya. Nah. inilah dibawa dari Laki-laki. Pihak laki-laki. rumah pihak laki-laki menuju ke rumah pihak perempuan. Iya. Sekarang Pak Sayang, apa yang dipersiapkan di rumah? Baik, selaku ahli bait yang akan menunggu kedatangan famili kita yang datang untuk mengantarkan uang pertunanganan. Jadi kalau kita di rumah yang menunggu biasanya itu Pak, kita siapkan kain kuning ditaruh di atas talam dan di atas dulang.
dulang, talam, baru kain kuning. Kemudian siri kita selengkapnya lah. Kampi siri. Menunggu. Dulang itu untuk apa? Letak dari Tempat apa ini? tempat talam. Menerima. Iya, nanti uang Ya. peminangan. Oh. Nah, itu yang disaksikan nanti disahkan oleh pemerintah setempat. Oh. Jadi siri ya. kita pun ada itu Pak, menunggu. Siri penunggu namanya itu. Oh, disiapkan juga. Sudah disiapkan di rumah. Baik. Ah. Pemirsa yang berbahagia, ketika acara mengantarkan uang antaran ini, atau masyarakat pesisir selalu mengatakan mengantekkan kepeng, Iya. atau mengantar kepeng, ada suasana yang tergambar dari pihak tuan rumah dan pihak dari laki-laki yang datang ke rumah pihak perempuan. Biasanya akan terjadi dialog dengan berbalas pantun untuk mempertanyakan sesuatu. Kan seperti itu Pak Sayang ya. Terjadilah dialog berbalas pantun dengan gaya bahasa pesisir, namun intinya tetap seperti berbalas pantun seperti di daerah Melayu ataupun di daerah Minang dan Sumatera Barat pada umumnya, bahkan juga di daerah-daerah lain di Nusantara. Bapak, kita suruh Suruh dulu Mama, mau nonton dulu. Iya, mau nonton gitu dulu. iya malah Serius cocok Iko? lama aku, Pak. Ah, Jadi kita posisikanlah Pak Tanjung sebagai mewakili pihak keluarga Laki-laki. laki-laki, Pak Sayang sebagai penerima tuan rumah menunggu. pihak perempuan. Iko Mama, adikku basilenya Iko. Enggak lah. Kira mbak di sini. Pai nikah soalnya. Makonyo banyak bala. Galembang namun. Banyak belajar, Oh, iya. banyak menonton. Iya, Tapi pana Amalie tinggal di mana? masa belakang. Masa belakang pana Amalie menyaksikan acara mengatakan keping itu. Panah. Ah, itulah. Mana ada basilik di situ? Mana tahu. Mana tahu. Disambilkan orang Pak Sayang. Nggak sama- bisa ditambah-tambah itu. Itu Ada memang fakta ada itu, itu. ada faktanya itu. Ah, baik. Kini kita anggaplah kita adalah dalam satu ruangan. Iya. Iya. Kalau duduk kita sama di lapi, maka pemirsa kita akan dengar apa pertanyaan dari pihak perempuan. Silakan Pak Sayang. Oke, baik. Dalam hal pertunanganan, ikut tamu kala datang kok ke rumah pihak kami, Umi Kalsum. Jadi sudah sebaiknya ataupun seharusnya kita tak pertanyakan dulu Pak Idi. Iya. Maksud kehadiran tamu yang datang. Mm-mm. Selaku kita ahli bait, ada tamu yang datang, tentu kita pertanyakan maksud dan tujuan. Iya. Ya, kira-kira apa gerangan maksud. Iya. Kita terlebih dulu kita sambut dulu dengan selamat datang dan segala macam. Iya. Kita dudukkan di atas ambal yang indah ini, Pak. Iya, iya, iya. Tamu itu kita hargai, kita Betul, hormati. Kita iya. dudukkan, kita atur dulu tatanannya. Iya. Kita biasanya duduk berhadapan itu. Nah, tamu Iya. dengan yang ahli bait berhadapan dengan untuk melaksanakan suatu dialog. Iya. Setelah kita gelar tikar, kita dudukkan, acara kita mulai, kita sambut kehadiran tamu kami. Lantas itu ada pantunnya Pak Edi. Ah, itu. Ah, itu yang Ada di ditunggu. pantunnya itu. Ah, Sambil Bukan jo ditanya saja, "Mengada sebelum tamu menyerahkan bariku di Iko. Iya. Katamu ko. Kan itu. Ah, ya. Selamat datang. Iya, kan Datang masuklah lah. Ngeceklah pembicara. Ah, iya. Nah, contohnya ambulak ini diundang dari pihak Umi Kalsum untuk Iya. berbicara. Iya. Lain dari pemerintah setempat ataupun yang alim ulama. Iya. Lantas tamu kita sambut, selamat datang, kemudian ada pantunnya itu Pak Edi. Iya. Iya kan? Setelah dicekkan selamat datang, siap-siap nak seronyo, datanglah pantun mengecekkan. Dalam nan lubuk kata Binang Sori. Dalam nan. Lubuk Binang Sori. Oh, Badiridang ka kualon. Tandonya dosa nak kami lah sampai kamari. iya. Siku kami sakit nanda batanyo. Ah, ikut Ah. batanyo. Iya kan? Apa aja kita sampaikan? Batanya Pertanyaan dulu. Apa Iya, maksud iya. kehadiran? Iya, batanya. Iya kan? Pas. Iyalah. Adulah lulu katanya, adulah bakko. Iya. Disitulah udang manjulito. Aha. Lama Tandonya itu. dosa nak kami kalau sampai kasihko. Kikoro apa yang maksud kabar bari itu? Ay, walaupun kata pepatah mengecekkan Iya. alaga haru candano pulo. Ah, ah. Ala tahunya kami. Iya. Batanya juga. Ay, tuan. Oke, sampai situ. Iya, oke. Jadi jangan macam muna. Iya, kan saja. Iya. Apa maksud anda datang sih kok? Apa nak bau? Ada mau nak kebe? Iya, Nggak bisa macam itu dah. Ada tatanannya di. Jadi itulah cara orang tua dahulu memberikan pendidikan Iya. sekaligus menanamkan budaya tuh. Ah, tolong jawab, Pak. Kan Bapak lah disambut Iko. Iya, terima kasih. silakan. Iya. Oh. Setelah didudukkan lekodah. Iya, kan. ah. Jadi penyambutan dari orang kod sangat hormat. Iya. Kalau disiram jubariku, Iya. persilakan. Alhamdulillah. Mm-mm. Jadi kemudian
Tantu lama siri dikunyah-kunyah kata. Iya. Lama kecil dipakatokan. Iya. Ala datang pertanyaan tentu kita jawab. Iya, begitu. Iyalah. Kok tato jawab kata gayung basambut. Basambut. Oh, iya. Membebek kambing di Subaran. Iya, iya. Makan sukan sudah dudali. Ah. Dek Talambek pun kami datang. Banyak mana jalan bakelok tampek lagi. Kemudian labeklah hujan di musala kata kambanglah bunga parawitan. Iya. Kami nan datang kok indak banyak salah. Oh. Kami nan ingin memperluas pergaulan kuat. Itu pas saya. Ada lagi, Pak? Ada lagi? Ada lagi. Kemudian Ah. hujan rintik-rintik. Aha. Ulang bajalan dari Panakalan. Oh, jauh itu Baru Jauh. sampai lagi siram ke Barikuni. Iko satu penghargaan. Jadi sampaikanlah maksud tujuan itu apa? Iya. Iya, Bang. Jadi bak kata orang kita juga iko. Kok indak dek labe hujan di hulu karo. Indak karu ay sampai kamu aro. Iya. Iya. Kok indak dek janji kita dahulu. Indak mungkin kami datang. Iya. Dia lama janjin kok. Iya. Kami kok tidak tahu Pak ini. Iya. Jadi kok bayi itu Hmm. indak kacang sembarang kacang. Iya, Pak. betul. Kacang yang dibuat jadi tapung kanji. Pak. Bah, iya. Indak datang sembarang datang kan. Aha. Datang tidak memenuhi janji kan. Janji. Iya. Oke, sampai situ kita gantung entong. Iya, kini jawab balik. Ya. Ah. Silakan Pak saya. Oke, baik. Iko datang nak memenuhi janji kau dah. Iya. Ya, apalah janji itu. Jadi dalam pembicaraan tadi memanglah seharusnya tuan rumah itu bertanya. Iya. Tamunan datang harus menjawab. Iya. Iya. Alhamdulillah Allah tak jawab. Allah tak jawab. Kami pun tuan rumah lah mengetahui maksud dan tujuan. Iya. Sana ngati ya. Maksud naik lo ani, kau nandak baladang nandak lawe kau Iya. pergi. Betul. Badusan nandak banyak, Iya. nandak bakal pun nak rai orang kau bapak. Bang. Iya. Ala banyak pun dosa nak sidak di Subarang tu. Namun nandak juga Nandak juga kurang, Pak. Nandak banyak juga lagi. Alhamdulillah kita ini. Iya. Kemudian daripada itu sebagai tidak lanjut dialog yang bersambut tadi itu dari sisi pertama tadi kami dah maksud nailok ko datang bukan kacang sembarang kacang, Iya. kacang balik di Sitapung Kanji. Iya. Datang bukan sembarang datang untuk menapati janji. Iya. Jadi kami pun nonton secara anunya penasaran juga Pak Idin, Iya. balun jali ke kuro apa janji kok. Iya. Banyak lagu pun Banyak ada lagu janji ada. janji. Iya. Janji, tinggal janji. Antara itu ada. Jadi oleh kami tong dari pihak tuan rumah, Iya. tadi bertanya Pak Idin. Janji Iya. mana kau? Iya, Ah. iya kan? Iya. Datanglah pantun balik di situ manusia. Iya. Alah. Kau ala bara itu kata si Tarapapan. Tabang karim bola balan Jambi. Hmm. Jadi kalau pertanyaan nalaba itu saya nak katakan, kan pula sarang juga tu mestikan Iya. pandangannya. Iya. Jadi kok pun ada maksud nan lain untuk disampaikan, jangan sebatas untuk bersilaturahmi mengkayak kekeluargaan. Iya. Kiro yang tong kami dari ahli bait perlu juga untuk mengetahui maksud dan selanjutnya apa maksud dan janji tadi itu. Walaupun kata bapak tadi bukan kacang sembarang kacang, kacang balik Sitapung Kanji, bukan datang sembarang datang menepati janji. Iya. Saru betul sama ayah di pasar Bakelo, Bakelo lalu ke Jalan Marpati. Iya. Mungkin dah ular janji kita parelo. Iya. Begini datang untuk menepati ya. Iya, Untuk betul. apa? Iya. Iya kan? Iya. Jangan Jadi janji-janji saja. jadi langsung dijawab lagi Iya. lah. Itu kasih Mana bola, dia? Bang. Iya. Bak kata orang kita juga. Itu. Iya. Kok dulu katanya batanam sirih. Iya. Kini batanam pinang. Iya. Pinang nan tumbuh di tanah lereng. Lereng, iya. Iya. Dia dulu ala marisi. Iya. Kini maminang. Iya. Sa takut mantekan keke. Silakan. Oke, baik. Iya. Jadi dua pertanyaan lah kami agikan. Iya, iya. Ala jawab kedua. Iya. Namun menurut perjalanan yang Pak ini Ah. tidak cukup dua pertanyaan itu mau Iya. sampai itu. Iya. Karena masih penasaran kami. Iya. Iya pun. Iya, belum. Pantun bapak tadi. Iya. Pantun di kami di jago-jago untuk mengecekkan itu. Orang pasti mengisi dipil umpan dalam kadangan. Ah. Wala dulu kada datang marisi, kini datang untuk meminang. Iya, Iya. Jadi kami tadi mau baik itu kedatangan bapak itu. Hmm. Namun nantong kok perumpamaannya di tampik kami kok tidak dipungkiri itu. Mungkin seekor kumbang mungkin nak mempersunting seekor Iya. bunga. Iya. Karena di taman kami kok banyak bunga. Oh. Iya. Iya. Aduhnya dendi bunga anggrek. Iya. Di rumah kami kok banyak itu. Iya. Ros, melati. Apa ya Nusa Indah, Bougainville. Iya. Jadi entong kok diumpamakan yang seekor kuntum bunga beko. Kikono nandak
habis marisi tadi itu bunga apa kau nak dipersunting ku kumbang mano pula kan Majalebana. sebagai pertanyaan ketiga tong di kami Iya, betul. mau beli jale kami ketahui yang tong Iya. karena tadi masih ikatan kekeluargaan dulu Iya, silaturahmi. iya. Dulu kau datang marisi ini datang Maninang Iya. jadi kami perlu buat tahu tong bapak itu siapa nanti pinang ku bunga Pas apa lagi, yang iya, dipersunting benar. lagi PD lagi orang baik itu Pak Edi Oh, iya. jadi bajalan nih bajan yang terus Nah, Langsung, jadi langsung dijawab. iya jawab saja. Ah, Iya. layang-layang malinduano katanya kubagere di bawah tabang. No. Adapun kumbang putih nan dari kami ko ikolan mano Banamo Samsul Bahari. Iya. Tanjung kota po. Samsul Bahari Tanjung. iyalah karena tanjung orang Iya. Kemudian tahu bana kami bawa tangga rumah ko banyak anak kemanakan kita. Iya. Ibarat warna merasa lengkap, merah, kuning, hijau, dan biru. Iya. Abu-abu sana ndak ada. Ibarat nama pun merasa lengkap. Iya. Si Jainab, si Mikalsun, si Daya, Sri Bintang, Inul Daratista Sakti. Di mana parawe ng Kambabua katanya. Iya. Panggalan pasanda juga. Di mana palangin ng Taruba, Umikal Sumtakana juga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. baik Pamungkas. oke Iya. jadi kalau lebih tentang jalan caritonyo ala kiandak ke itu Iya. Iya. istilah ko nambah kayu kini babi entong ala pay sampai ke tujuan Iya. jangan entong litak saja mangayu biduk ko beko ala di ombang ambingkan ombak bekawan namo sampai ke tujuan 40 Pandayu. mata puluh pandai kalau mai cari ita paru lapa Bisa baca itu. itu jadi alhamdulillah Iya. pertanyaan kami ala katigo ala tak jawab juga Kita jawab. namun entong nama tadi nalisabukkan tu sakutumbung ko Sumi Kalsum Iya. seekor kumbang ko Samsul Bahari Tanjung. Iya. Mudah-mudahan kami terima oleh itu. Namun, ikon toh, Ah. ikon tidak bisa memutuskan saja Bapak. Karena bertanyakan dulu orang tuanya kok mbak itu. Oh. Iya kan? Kedatangan munak ko. Karena waduh anak aminang iko. Masalah penting iko. Iya. Tentu mau tanyakan dulu. Iya. Setelah mau tanyakan dulu orang tuanya, menandakan bahwasanya si Samsul Bahari ko anak maminang anak munak. Umikal Sumba apa ditarimo tuan. Mudah-mudahan batarimo pun. Iya. Kan baik itu. Nanti setelah itu entong ada batarimo, tidak mungkin sampai di situ. Tahu. Dan lagi pertanyaan balik. Karena dalam suatu meminta atau mengambil sesuatu itu tidak sembarang dan saja itu ada Bapak. Ada perlu persyaratannya itu. Iya. Karena bungo kami itu nama pagar tinggi guanya. Iya. Wah, dirawat di tiap hari disiram itu dah. Iya. Jadi pagarnya tinggi bakal baduri puluh. Iya. Pintu pagarnya itu bagian bok puluh. Iya. Yang gelobe itu Bapak ini kan gelobe kuning. Tahu. Payah banget itu dibuka. Iya. Itu gemboknya itu. Iya. Berarti tak jago mana? Tajam Oh, tak iya. sembarang dia. Jadi kuncinya itu lah ditanya gini. Iya. Iko lagi nantong kekiro pemuka gembok ko kini persyaratan apa na lamu nak bawo. Lagi rawa itu. Kau lah nantong itu kan tak buka lah ko beto. Tak buka lah itu. Itulah kami pertanyaan dulu. Lalu sana kami kekiro apa persyaratan untuk membuka kunci gembok Jawab tadi. Pak Tanjung. Ah, Jawab itu Pak Tanjung. teman. Jawab. Iya. Mudah-mudahan nantong maklumkan bana kami tuan dah. Sebelum gadang bunga ko nan disiram juga kuan. Iya. Dipupuk juga kan maka gadang. Iya. Ala mapaga tinggi baduri pulo ko lah ya. Ala baduri mapuro-puro pulo na Gembok. Tantu tidak sembarangan Ba- bunga ko kan. baik. Hebat mana bunga gue. Namun kironyo di dalam risik-risik tadi telah disampaikan itu. Iya. Bahwasanya kami ada membawa uang hantaran kata orang si Boga sebanyak sekian. Kemudian mahar Iya. berupa aneh kok sebanyak sekian puluh. Itulah yang memang sengaja kami bawa dan supaya bagi ahli bait bisa menerimanya sekaligus pemerintah untuk menabalkan pertunangan itu. Demikian. Jadi bukalah. Oke. Bukan bok tuh. Baiklah. Alam pertanyaan tadi itu kan. Iya. Nyampe itu hari biasanya. Iya. Jadi terima kasih Bapak. Karena persyaratan tu alam nak siapkan. Iya. Bakiro nandak karim buku kini anyo. Tidak mungkin kita bawa peralatan panoma antalading sa buah. Iya, pas. Iya. Kita nak mabik kayu. Iya. Sedemikian orang bapak datang, apalagi untuk hal peminangan.
Nanti pinangkutan itulah seorang putri gadis Naranca. Iya, Pak. Tidak mungkin pula untuk ngasih yang bisa jadi tidak. Iya. Mau tuh dipinang kau, nak itu ada. Dipujuk dulu itu. Alam tak cari lah mulai dari marisi lah, barang Iya, bertahap iya. ini. Sampai ke Minang singon adonya proses nananunya dan tertentulah tatanannya. Jadi baik Bapak, karena tadi kami danga bunyi ombak tua lah bada buju. Pas itu ya. Iya, uang antaran sekian, maharnya sekian untuk persyaratan membuka kunci tadi. Iya. Mudah-mudahan beko kunci ko bisa terbuka. Ko gulo beko kuro-kuro ko garang bane ko. Nah, menuntung demikian, dak juga bisa putuskan itu aduh. Ambo tanyakan juga balik ke orang tuanya itu. Oh. Karena mereka kan tidak tambahnya lagi. Nggak mau itu. Kalau diputuskan keping sekian, Iya. ame sekian, datang orang tua mereka tuh sana. Kambingnya seku. Oh. Bari sekian karung. Oh, iya. Sekarang bilai, anta apa? Iya, iya, Maka iya. bertanya dulu. Nah, bertanya dulu orang tua si Padusi, bosonyo persyaratan peminangan tuh waktu mu nak dahulu, hasil dari marsi-risi, uang antaran dari Samsul Bahri itu uang sekian, ame sekian. Kalau mu nak setujui, kalau setuju katanya baru kita terima kebenar. Iya. Nggak ada tambah itu lagi, kita tanya itu Pak. Iya, iya, iya. Anda ada Pak, itulah sadonya. Oke, Iya. oke Pak. Ala itulah sadonya kata mulai disampaikan anu dari pembicara. Jadi untuk tindak lanjut entong, dan mungkin sampai di situ saja. Karena latadang bunyi ombak ko. Dia melakukan topi patan untuk mengecekkan. Dah ombak ko saja latadang gadang. Jadi perlu tong kami dari pihak si Pangkalan untuk Ahli Bait hendak mengetahui di pasi mana pula kau tahampi ko ombak. Aduh jumpa sini ko Pak. Ombak tadi badabu ko. Di pasi mana tahampi? Nah, contoh di kisah ko banyak pasi di Mela pun ada pasi. Iya, iya. Di Pandan pun ada. Jadi perlu berjelas kepada kami Iya. di pasi mana kau tahampi ko. Ombak tadi ko, dabu tadi. Ah, demikian Pak. Alhamdulillah sabana nyobana dah yo. Iya. Tantulah bak kata orang lagu nangin ni nah. Ah. Dah bombak lah tadara. Tapi pas di pantai alun dah katakan. Iya. Jadi sekolah dibukalah kepeng kota tadi yang dibawa tadi, diletakkanlah di atas carano apa Iya. talam kain Mhm. kuning, Mhm. dibukalah letakkanlah Iya. apa tadi Antaran. antaran ko dibuka, Iya. letakkan kemudian mahar diletakkan sampingnya, Iya. kemudian tando dari kedua belah pihak. Nah, letakkanlah situ. Kalau lengkap sadonyo, dibuatlah di atas carano, kok ada carano Iya. di situ. Iya. Kena carano talam Talam. cap jadi. Iya. Nah, disarahkanlah iko ke yang mewakili lurah. Oh. Kok datang lurahnya rancak bana. Iya, Tapi iya, iya. kadang diwakilkan kepada keplingnya Iya. atau aponyo. Iya. Kasih sudah diserahkan iko. Dengan ucapan, Pak, tolong resmikan pertunangan ko. Nah, iko antaran kami, iko mahar kami, dan iko tando dari kedua belah pihak. Insya Allah akan dilaksanakan. Serahkanlah. Jadi kita pasin ke Pak Iya. Sayang. Itulah prosesi terakhir Itulah, tadi. iya. Kemudian selanjutnya itu diserahkan kepada lurah Iya. Disahkanlah. atau nan mewakili. Iya. Iya. Disahkanlah mengatakan kepengko sekaligus pertunangan. Iya, jalan tunangan lah itu. Pertunangan lah itu kan? Bacakan kalang batang itu. Iya. Ah, iya, iya. Kalang batang sanksi. Iya, dibacakanlah Iya. apa tata administrasi, Iya, dan betul. sanksinya Iya, disampaikan. Iya. Situlah itu sadonya klop. Disampaikan itu ya. Iya. Jadi Ambaraso oleh cukup panjang pantun. Iya. Jadi pemirsa yang berbahagia, terutama kepada masyarakat pesisir di Sibolga dan Tapanuli Tengah, berbahagialah kita bahwa sampai hari ini masih ada orang-orang sekelas Pak Sayang, Pak Zainun Tanjung yang masih melakukan kegiatan-kegiatan budaya ini. Begitu juga di daerah-daerah yang lain di Tapanuli Tengah, di Sibolga. Tetapi bagi masyarakat di daerah lain yang sedikit mungkin belum paham siapa itu etnis pesisir, berdasarkan ya yang kita ketahui dan yang kita baca, sekelompok masyarakat, komunitas masyarakat dengan ketentuan tersendiri, dalam arti punya wilayah. Wilayahnya Sibolga dan Tapanuli Tengah di Sumatera Utara. Kemudian kalau pemirsa perhatikan, ketika kami tadi berdialog, sekali-sekali dan banyak juga terdengar bahasa pesisir. Bahwa masyarakat pesisir punya bahasa tersendiri yang disebut
bahasa pesisir, walaupun akarnya sangat dominan bahasa Minang maupun bahasa Melayu, tetapi teknik dan cara penyampaiannya berbeda dengan logat Minang atau logat Melayu karena aksenitasnya terkesan kepada logat dari etnis Batak. Nah, itulah beberapa kriteria mengapa masyarakat pesisir tetap eksis di Sumatera Utara. Ada wilayahnya, ada bahasanya, ada tatanan adat istiadatnya, ada budayanya, ada sistem kekerabatannya, ada banyak makanan khas pesisir, dan bahkan juga cerita rakyat atau cerita legenda. Nah, itulah membuat suatu kekuatan bagi masyarakat pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah. Ada jali ya? Jale ya. Hah? Jangan mengganggu Bangun omongan saja saja menganggap babanya. Peminangan tuh. Ya, pelajari itu. Pelajaran. Pemirsa, pada bagian akhir untuk menutup pertemuan kita dan perbincangan kita, kepada Pak Zainun Tanjung sebagai orang tua, apa yang bisa Bapak pesankan kepada anak-anak cucu kita, menantu kita di Sibolga dan Tapanuli Tengah ini, dan dimanapun berada? Terima kasih Pak Saputra. Harapan kita ya yang tua-tua ini, kalau bisa ini terus dilanjutkan ini ya, Supaya lestari ya Pak? Iya, supaya lestari. Dan kita pun kadang prihatin memang melihat, apalagi zaman sekarang ya, bertambah ini dan tidak acuh kepada adat istiadatnya. Iya, Harapan kami, saya sebagai orang tua, agar ini berkesinambungan. Dan kemudian satu lagi yang sangat penting, pihak pemerintah mendukunglah, ya, Iya. jangan diabaikan begitu saja. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Zainun Tanjung. Pak Sayang, nama lengkap Sahriman Irawadi Hutajulu. Saya tahu persis Pak Sayang banyak berkecimpung dalam hal seni dan budaya pesisir ini. Apa harapan Bapak kepada Namudomudoko? Baik, Pak. Terima kasih banyak. Acara yang kita gelar pada hari ini saya apresiasi. Saya persiapkan diri kesempatan guna untuk menindaklanjuti pelestarian budaya, khususnya budaya pesisir, adat budaya pesisir di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah. Sedikit harapan saya kepada generasi muda, yang mana saat ini anak kami Dendi telah hadir, generasi milenial. Tadinya telah kami ulas, kami kupas, kami berikan wawasan. Mudah-mudahan sebagai anak milenial, anak muda, Dendi Panjaitan, Anandalah dulu sebagai Ujung tombak perantara untuk seluruh kaum muda. Amin. Bahwasanya apa yang telah kita gelar pada hari ini adalah untuk mengingatkan kembali, Ya. sekaligus untuk melestarikan budaya pesisir Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Mudah-mudahan dengan kehadiran kami anak Dendi bisa menjadi suatu pencerahan pelajaran, yang mana tadi yang kita bahas adalah mengenai marisi dalam pertunangan, selanjutnya untuk masalah pernikahan. Anak Dendilah sebagai fasilitator untuk ke kawan-kawan generasi penerus secara keseluruhan. Kami dari kaum orang tua atau pelaku seni budaya, saya selaku pribadi hanya partisipasi, saya laksanakan atensi, kesempatan. Kalau untuk budaya pesisir, kapan saja saya siap. Dan bagi generasi muda yang ingin belajar ataupun meminta pendapat, pandangan kepada saya secara pribadi, saya setiap saat siap menunggu kehadiran anak-anak kami. Mungkin demikian. Baik, Pak Sayang. Iya. Apa? Ada yang bisa disampaikan Iya. kepada Pak Sayang sama Angku? Cukup. Apa cukup? Cukup tahu. Jangan panjar juga di pinggirnya. Apa? Jadi prosesnya itu ada, tahap-tahapannya ada, ya kan? Nggak lama sama aja orang manikam. Nah, iya, udah sembarangan saja dah. Alah, ini Nah, sudah. aku inang gaiknya, jago kehormatan orang tua kita kan macam itu, ndak sembarang-sembarang saja dah. Pemirsa yang berbahagia, pada bagian terakhir tadi menyerahkan atau mengantarkan uang antaran dan pertunangan. Prosesi selanjutnya, tahap selanjutnya adalah tahap pernikahan. Dan pada saat itulah ditanya
kapan hari pernikahan itu, Iya. disepakati kapan hari pernikahan Iya. dilaksanakan. Nah, pemirsa, setidak-tidaknya ada 3 tahap yang kita bicarakan hari ini. Tahap berikutnya pernikahan, kemudian biasanya kalau dulu ada namanya maulang jajak, Iya. menjalang. Iya betul. Mungkin di edisi lain kita akan bicarakan secara khusus, termasuk cara menghidang Iya. Ya, janang, Iya. mungkin pada edisi lain ya Pak Tanjung, Iya. Pak Sayang. Iya. Ya Dendi, Ayo, terima kasih. Sekian perbincangan kami hari ini. Sekali lagi mohon maaf kepada para orang tua kami di pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah. Andai kata perbincangan kami hari ini ada yang terlompat ataupun ada yang kurang. Karena maksud dan tujuan kita adalah untuk mengingatkan kembali kepada kita semuanya. Tidak hanya kepada orang yang muda saja, tetapi termasuk kepada orang yang tua-tua, mungkin yang sudah lupa-lupa. Nah, ini dia maksud dan tujuan acara ini, untuk kembali mengingatkan kita bagi kelestarian budaya pesisir Sibolga Tapanuli Tengah. Terima kasih atas perhatian pemirsa di acara Pesona Budaya hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wah. Woi, Oi, di sana. Sorry, sorry. Pulau lah pandang jauh lah di tangan. Pulau lah pandang jauh lah di tangan. Di balik hanya pulau dua, siang solat dua. Di balik pulau siang solat dua. Hancurlah badan dikandunglah tanah. Hancurlah badan dikandunglah tanah. Dinambai ojuo dikana laju. Udinan bayi dikana laju. Kalaulah indah karenaulah bulan sayang. Kalaulah indah karenaulah bulan. Di manolah nyola bintang hari menenggilah hari. Di mana bintang menenggi hari. Kalaulah indah karenaulah Tuhan sayang. Kalaulah indah karenaulah Tuhan, indahlah nyola kami kamari, sampailah kamari. Indahlah kami sampai kamari. Lima lah lima buah lada lima tuan. Lima lah lima buah lada lima. Masalahnya sebuah daun di baliklah daun. Masa sebuah di baliklah daun. Kasihlah Tuhan Allah diterima dendang. Kasihlah Tuhan Allah diterima. Indahlah nyoka lupa odabun dari bulan tahun. Indah kalupo bari bulan tahun.
peti dalam lapeti. Masak sabua di dalam lapeti. Utanglah meda pela di bayi. Utanglah meda pela di bayi. Utanglah nola budi mati. Dibawa mati.